Oke guys, sebelum nonton video ini saya mohon banget dengan keikhlasannya untuk bantu channel saya Arifin Arifin dengan cara klik subscribe dan share, karena itu adalah hadiah buatku dan itu gratis guys. Itu gratis, ya. Doakan kalian semoga dapat pahala dan Allah membalasnya. Thank you guys. Selamat menyaksikan. Okay, thank you for coming back to my channel and welcome to my English study. Today special for this time, I have one guest. He's my beloved friend. He come to me, we learn English more. And I look forward to all netizens and YouTuber, all the society that try me to practice and learn more English special. Kali ini saya ada kawan sengaja datang akan belajar memperdalam bagaimana cara sih mempelajari dasar bahasa Inggris, kaidah-kaidahnya seperti apa. Dan kami mohon untuk sebelum itu dukung channel kami dan ikuti biar kalian terus berturut-turut mengikuti pelajaran sampai dari dasar sampai kepada pengembangan bahasa Inggris. Oke, kali ini kita akan masuk pada paling dasar, pokok terpenting dalam memahami belajar bahasa Inggris yang disebut dengan the 8 part of speech. 8 pokok pembicaraan dalam bahasa Inggris. Jadi 8 pokok ini yang harus kita kenal dan pahami terlebih dahulu. Apa sih yang 8 itu? Maka tolong tonton terus dan ikuti, mohon dengan konsentrasi. Yang 8 itu yang disebut dasarnya itu ada noun. Noun ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia kata benda. Jadi kata benda. Kalau bahasa Arabnya itu juga dikenal dengan ismun. Ismun. Jadi di sini ada ismun seperti Arab, ya bahasa Arabnya ismun. Terus kata benda dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris itu menyebutnya noun. Ini dasar. Apa sih noun itu? Noun itu adalah kata yang menunjukkan keberadaan kata benda. Jadi setiap benda itu yang bisa dijangkau dengan aksen, ada 5 panca indera itu bisa menjangkau, maka dia statusnya, kriterianya disebut dengan noun. Contohnya, a car, sebuah mobil. Mobil itu kata benda karena bisa dipegang, bisa dilihat, bahkan juga bisa dirasakan enaknya. Seperti itu. Itu kata benda dasarnya. Jadi harus kenal dari yang paling dasar pertama. The next point is pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti. Terus kalau bahasa Arabnya disebut dengan dhamir, di mana orang itu mempelajari kata ganti ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan posisi kata-kata yang sama agar nanti tidak terjadi pengulangan kata. Contohnya kalau bahasa Indonesia itu, Roni mencium ceweknya. Roni belajar di kelas. Gurunya memukul Roni. Ada kata yang sama. Apa saja yang sama? Roni. Biar tidak terjadi pengulangan kata, maka berfungsilah status pronoun hadir untuk menggantikan kata-kata yang sama. Jadi kira seperti itu. Ada dhamir yang disebut dengan dhamir itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, seperti itu. Maka bahasa Inggris juga ada yang disebut dengan contohnya I, you, we, they. Jadi nanti pengembangannya seperti itu. Ini saya akan kenalkan dulu poin-poin yang terpenting dan dasar sekali. Maka harus kenali dulu apa itu noun, apa itu pronoun. Sekarang masuk pronoun itu kata ganti yang nanti menggantikan kata-kata yang sama agar tidak terjadi pengulangan kata. Oke, paham kan? Kemudian the next number 3 is adjective. Apa itu adjective? Adjective itu adalah kata sifat ataupun kata yang menyifati terhadap keberadaan benda. Contohnya misalnya seperti di sini, beautiful.
ataupun handsome, tampan, beautiful, cantik. Cewek yang cantik, a beautiful woman. Jadi di situ berfungsi cantik menjelaskan keberadaan cewek, bahwa cewek itu cantik. Nah, cantik itulah disebut dengan kata sifat. Kalau bahasa Inggrisnya maka disebut dengan adjective. Oke, kenal sudah? Adjective seperti itu. The next, number 4 is verb. Apa verb itu? Verb itu adalah kata yang menunjukkan pekerjaan. Artinya berarti bekerja. Pekerjaan. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Fi'il itu bermakna ataupun menunjukkan status pekerjaan. Seperti contohnya drink, minum, work, bekerja, study, belajar, kiss, mencium. Jadi itu pekerjaan. Write, menulis. Write, menulis. Jadi itu beda dengan kata sifat, beda juga dengan kata benda, beda juga dengan kata adjektif. Maka itu adalah verb. Seperti itu. Ada juga di sini yang disebut dengan number 5 is adverb. Adverb. Apa adverb itu? Kata keterangan. Singkatnya seperti itu. Di mana adverb ini berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap pekerjaan atau terhadap keberadaan kata benda. Contohnya di sini seperti in the house. Ada juga tomorrow. Jadi seperti itu. Contohnya, I learn English in the house. Saya belajar bahasa Inggris di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu adalah kata keterangan bahwa saya belajar ada di dalam rumah. Keterangan tempat, adverb of place. Ada juga adverb of time. Seperti apa, Pak? Seperti tomorrow. Besok. I'm going to go market tomorrow. Saya akan pergi ke pasar besok. Tomorrow, besok. Kata-kata besok itu menjelaskan terhadap keberadaan bahwa besok saya ada di pasar. Okay, right? This is right. Check it out. The next, number 6. Preposition. Preposition artinya kata depan, di mana ada kata depan yang itu berfungsi untuk mendahului kata benda ataupun pronoun kata ganti yang tadi. Contohnya seperti in the house. In itu kata depan, preposition. Jadi kata benda itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kata sandangnya. Seperti itu. Ada juga I give my pen for you. Jadi kata-kata saya memberi bolpenku untukmu, for you. Nah, for itu berfungsi. Kemudian ada the next 7, number 7 is conjunction, di mana conjunction ini artinya adalah kata sambung, kata penghubung. Seperti and. I and you love each other. Saya dan kamu saling mencintai. Jadi dan itu adalah kata penghubung. Ada juga between. Kata between itu juga masuk contoh dari conjunction. Banyak contoh-contoh yang lain, saya cuma mengenalkan pokok-pokoknya saja. Ada juga yang terakhir interjection. Di mana interjection itu adalah kata seru. Contohnya, oh my god, oh my god, oh my god. Itulah kata seru yang itu menunjukkan keseruan. Jadi itu disebut dengan kata seru. Maka kami mengharap di mana ini adalah poin terpenting dalam mempelajari bahasa Inggris. Ini kunci dasar. Untuk pengembangannya nanti kita tolong komen. Untuk lebih jelasnya komen, agar nanti bisa saya akan jelasin lebih detail kembali, karena ini hanya pengenalan. Jadi seperti itu. Ternyata bahasa itu gampang. Kenali saja dasarnya, akan nanti bisa memahami dengan singkat dan padat. Oke. Untuk ini saya kerjakan tamu, dia pengen belajar juga, karena dari dulu waktu belajar duduk di kelas susah memahami bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris itu susah gitu. Dulu saya merasakan seperti itu.
Ternyata ketika kita pelajari dan pahami, oh bahasa Inggris itu mudah ternyata. Maka gimana kawan? Nah, ini adalah langkah dasar. Nanti ada poin terpenting. Poin terpenting itu yang pertama kita pelajari di antara yang 8 ini adalah ada noun, pronoun, adjective, verb. Ini yang sering kita gunakan setiap hari. It very famous and always often used when I daily activity. Seperti itu. Jadi kita ini menggunakan kata-kata ini setiap harinya seperti itu. Oke, gampang. Oke, menurut kawan, gimana menurut kawan ini? Kawan this my beloved friend want to learn English special. Saya mungkin ini hanya pandangan. Jadi untuk detailnya nanti tolong di komen. Untuk lebih jelasnya tolong di komen apa sih yang perlu ditanyakan, tolong di komen nanti. Oke, kira-kira abang dari penjelasan ini ada yang perlu bertanyakan? Oke, hari ini saya alhamdulillah bisa belajar langsung dengan teacher saya. Kalau di luar itu kawan, kalau sekarang ini teacher, guru saya. Yang saya tanyakan, saya akan coba number 3 ya. Number 3. Saya itu nomor 3 itu kurang paham. Bisa kasih contoh yang lain? Oke, bagus. Berarti kalau ada pertanyaan, ada ikatan, nalurinya sudah nyambung, bisa memasuki meresapi seperti itu. Oke, untuk nomor 3 ini adalah adjektif, kata sifat. Di mana kata sifat itu adalah untuk menjelaskan keberadaan kata benda. Kalau di sini saya kasih contoh beautiful, cantik. Boleh juga dengan handsome, tampan. Misalnya ini kata benda marker. Ini adalah marker, board marker, spidol. Kalau saya kasih spidol yang kecil, spidol kata benda, kecil itu adalah kata sifat. Kenapa kok bisa kata sifat? Karena kecil itu tidak bisa dilihat ataupun tidak bisa dipegang. Jadi kecil itu menjelaskan benda. Kalau bunyi bahasa Inggrisnya maka menjadi a small marker, spidol yang kecil. Marker spidol, small itu kecil. Jadi small itu menjelaskan ini, menyifati benda. Ada juga seperti misalnya garment, pakaian, baju. Black garment, baju yang hitam. Black garment. Black itu adalah kata sifat, garment, baju itu adalah kata benda. Oke, seperti itu gambarannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi ternyata gampang sekali kawan, jangan diambil pusing. Ingat loh, grammar itu penting juga. Kenapa? Without grammar, your speaking is nonsense. It's so difficult, it's hard to believe. Speaking tanpa grammar itu tidak beraturan. Maka kalau kita berbicara speaking menggunakan grammar, itulah adalah bahasa anak berpendidikan. Jadi jangan lupa tonton, ikuti grammar, ikuti channel saya, support and type, subscribe my channel Rifin Arifin. And I have friend here. Dia memiliki juga channel namanya M. Hasan Karim. Tolong ikuti dan jangan lupa komen. Thank you so much. Welcome back. See you later. Assalamualaikum.